Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya dimanapun kita berada saat ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya saat kita datang dengan satu kerinduan, maka Tuhan akan memuaskan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Jemaat-Mu Mezbah Doa dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang menyembah-Mu ya Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan satu sikap hati yang benar dan satu kerinduan, Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila malam hari ini setiap kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdatang. Kita sama-sama menyembah Dia. Malam hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami pada malam hari ini, baik atau tidak baik, kami akan tetap belajar untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan di segala kondisi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat berkenanan-Mu Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hidup bagimu, hatiku hatiku tetap menyembah, menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari-Mu Tuhan. Oh Yesus, sumber segalanya dalam hidupku, hanya Kau Tuhan. Kekuatanku hanya Yesus. Kalau ku hidup, mari naikkan dengan segenap hatimu. Yes. Kami akan tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Selama ku hidup bagimu.
mataku tetap memandang. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biar boleh banyak mujizat terjadi saat Engkau bersama dengan kami. Segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih Yesus. Makasih. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Yes. Sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku Tuhan. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan segenap hati kita, tanda mujizat dengan iman kita naikkan pujian ini. Engkau bersama, kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau di dalam kami, karena kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut. Hidupku menggenapi
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, amin, yes. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti mari sekali lagi dengan iman kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yesus, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Kalau hidup kami Tuhan, Engkau pelihara setiap kehidupan kami. Engkau jaga, Engkau lindungi setiap langkah hidup kami Tuhan. Senap hati kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untukmu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, kami berikan yang terbaik, semua yang mulia. Kami terima apa yang terbaik daripada tangan Tuhan. Kami terima setiap kasih, anugerah-Mu yang besar, keselamatan daripada Tuhan. Pengorbanan-Mu atas hidup kami, besar kasih-Mu Tuhan. Untukmu, oh, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Tuhan. Semua yang terbaik hanya bagi-Mu dari hidupku. Oh, semuanya untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan Tuhan, ku berikan. Kami beri yang terbaik, semua yang berharga, oh, semua yang mulia, yang terbaik, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua
yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Buat segala pujian, hormat dan kemuliaan Kau hanya bagi tertuju hanya padamu Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima setiap persembahan yang terbaik bagi setiap dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kembali kami ada di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar kami boleh semakin mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini. Dan saat ini saya sudah berada di Sydney, Australia. Puji Tuhan ya, ada beberapa pelayanan ke depan selama 10 hari berada di Sydney. Ya, yang ada di Sydney ya boleh ikut beribadah. Nanti ya akan ditayangkan beberapa brosur pelayanan saya selama ada di Sydney. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan. Shalom Ibu Debbie, sebelumnya saya mau bilang terima kasih ya, karena mesbah doa dan mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu ya sangat membangun iman. Ya, dari semua itu, dari semua khotbah-khotbah Ibu, saya itu banyak sekali ya belajar dan dikuatkan iman saya ya, dan juga Tuhan menyingkapkan banyak rahasia-rahasia firman Tuhan melalui Ibu Debbie. Puji Tuhan ya. Jadi begini Bu, sudah hampir 2 minggu ini kerjaan suami saya di pabrik itu bermasalah. Karena mesin yang harusnya dipakai untuk produksi ya itu rusak ya, dan sudah dicoba diperbaiki, tetap saja tidak ketemu masalahnya di mana. Dan pihak pemasaran sudah mengejar-ngejar terus ya, karena permintaan stok sudah habis. Saya dan anak-anak berdoa ya, tapi tetap ya tidak ada jalan keluar. Sampai akhirnya kemarin saya bilang ke suami saya ketika dia pulang kerja, kondisinya sangat putus asa ya, seperti sudah tidak ada harapan. Lalu saya katakan kepada suami saya, ayo nanti kita berdoa lagi sama anak-anak. Tapi saya kaget karena suami saya menjawab, dia bilang begini, nggak usah berdoa, percuma. Ya sudah tidak bisa, waduh ya. Dan dia bilang dia mau lapor ke bosnya karena mau mundur saja dari kerjaan, dia sudah menyerah. Jujur Bu, ketika mendengar itu sakit rasanya hati saya, karena dia bilang gak usah berdoa lagi, percuma.
Saya sedih ya, bukan karena Tuhan belum menjawab doanya dan mesinnya bisa baik ya untuk bisa produksi lagi, tapi saya sedih karena respon suami saya yang jadi tawar hati ke Tuhan. Dia bilang tidak usah berdoa, percuma. Akhirnya saya ngadu ke anak-anak saya bilang saya sedih. Dan akhirnya anak-anak saya semuanya itu masih SD Bu, 3 orang. Tapi cuma dengan mereka lah saya selalu curhat ya, kalau lagi ada masalah. Dan saya selalu ajak anak-anak untuk ayo kita berdoa sama-sama ya, dan datang sama Tuhan. Dan kemarin sore suami saya dari pabrik WA ke saya, dia bilang tolong bantu doa soal mesin itu lagi. Saya dan anak-anak di rumah langsung berdoa Bu, dan tiba-tiba anak-anak saya berdoa soal ampuni papi Tuhan ya, kalau ada dosa yang menghalangi berkat atas papi. Saya jadi ingat suami saya beberapa hari sebelumnya ya, di gereja dia mengaku ke saya bahwa dia ada kepahitan sama bosnya dan juga teman kerjanya karena dia dijelek-jelekan ke bosnya. Sampai akhirnya bosnya ikut gak suka kepada suami saya. Beberapa hari sebelum itu saya mendengar khotbah Ibu Debbie soal bahwa kita ini kalau mau mengalami keberhasilan dalam hidup kita, maka ya jangan ada yang ditutup-tutupin dosanya, dan kita harus terbuka dan meninggalkan dosa itu. Ya, ditambah juga beberapa kesaksian yang Ibu saksikan yang ada orang yang harus balikin uang ke temannya, secara manusia mustahil. Tapi ketika dia berdoa, hanya dalam waktu beberapa jam aja dia bisa mengembalikan uang itu. Dan banyak hal lagi yang Ibu sampaikan dalam khotbah Ibu yang terus menguatkan iman saya. Singkat cerita Bu, saya ceritakan semua ke suami saya. Saya bilang tidak ada yang mustahil. Bagian kita hanyalah berdoa, lalu Tuhan akan melakukan bagiannya. Akhirnya suami saya di pabrik minta ampun kepada Tuhan dan dia melepaskan berkat untuk orang-orang yang sudah menyakiti dia sehingga dia nggak kepahitan lagi. Malamnya kami berdoa Bu ya. Sampai di parkiran ya, pimpinan pemasaran telepon suami saya lagi jam 8 malam ya, dia menuntut agar ya barang itu harus segera diproduksi. Ya, karena memang sudah dikejar-kejar dan suami saya diberi waktu ditunggu sampai jam 10 malam mesin itu harus sudah bisa berjalan normal kembali. Karena produksi itu memang 24 jam, mesin tidak berhenti kecuali hari Sabtu, mesin itu dimatikan. Setelah kami berdoa Bu ya, dan bersungguh-sungguh dengan ketiga anak saya ya, hati saya tidak mau pulang sampai jam 10 malam. Saya berniat untuk menunggu jawaban doa dari Tuhan. Ya, saya bilang saya mau tunggu sampai jam 10. Padahal anak saya yang satu itu sudah tertidur. Ya, dan saya bilang ya biarin lah. Ya, setelah jam 10 ketika itu ya saya sudah hendak pulang dari menara doa. Persis di depan pintu ada kabar dari suami saya bahwa mesin itu sudah jalan dan normal kembali. Haleluya Bu, puji Tuhan, Tuhan itu baik ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, asal kita mau terus bekerja sama dengan Tuhan. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua khotbah-khotbah Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu ya, karena semua khotbah-khotbah Ibu, firman Tuhan Ibu sampaikan menguatkan iman kami. Juga semua tim Mesbah Syukur, Mesbah Doa, terima kasih. Kalau sehari saja saya tidak dengar, itu rasanya ya ada yang kurang. Hati ini kosong, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu serta seluruh keluarga dan seluruh tim, diberi kesehatan dan ditambah-tambah lagi hikmat dan berkat dari Tuhan. Amin, amin, amin. Wow, saudara, apa yang kita dengar ya hari ini tuh benar-benar luar biasa. Saya juga melihat ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Rasanya memang ya berharap dengan iman itu tidak mudah, saudara. Bayangkan dikasih waktu sampai jam 10 malam. Ya, dan tadinya suaminya sudah menyerah, nggak usah berdoa lah, percuma juga nggak akan dijawab.
Tapi kemudian Tuhan bicara lewat anak-anaknya yang masih kecil, mereka berdoa. Ini satu gambaran yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita ini ya ada masalah, ajaklah. Saya selalu berkata, ayo ajak anak-anak berdoa. Ajak mereka mencari Tuhan. Seperti itu juga yang saya lakukan dulu. Saya selalu mengajak mereka untuk berdoa. Ya, dan ya kita dengar malam ini bahwa Tuhan turut bekerja, dan apa yang terjadi bahkan ketika saat itu ya anaknya diingatkan untuk suaminya minta ampun ya karena ada dosa atau apa, dan akhirnya ya dipulihkan Tuhan ya, dan mesinnya jalan kembali ya sebelum jam 10 malam. Dan kita lihat saudara bahwa ya Tuhan itu, ya itulah Tuhan melihat iman kita. Makanya ingat perempuan yang pendarahan itu, Tuhan bilang ya imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Ya kalau kita melihat kayaknya tidak mungkin, kayaknya mustahil. Tetapi ya luar biasa saudara, ya bahwa waktu Tuhan turut bekerja, maka ya siapa yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidup kita. Ya kita melihat hari ini bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan, dan tidak ada satupun yang ya gagal ketika asal kita juga mau bereskan hidup kita. Akhirnya Bapak berdoa minta pengampunan, memberkati teman-teman di kantornya yang sudah ya menyakiti bahkan menjelek-jelekan namanya. Itulah saudara ya, bahwa kita ini tidak bisa mengendalikan keadaan di sekeliling kita, tapi kita bisa mengendalikan respon kita untuk bersikap. Jangan ada dosa supaya mujizat dan berkat Tuhan itu kita alami dalam hidup kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Hari ini sudah di Mazmur 69 ya. Dan kemarin kita sudah ya membaca, kita lihat bagaimana ya ketika Daud merasa dia itu sudah masuk ke dalam air dan air sudah sampai di leher karena kesesakan yang begitu berat. Ya, dan dia berkata bahwa orang-orang membenci dia tanpa alasan. Ya, seringkali teman kita di kantor, saudara kita tanpa alasan itu bisa membenci kita, saudara. Tapi ya disitulah kita harus belajar untuk terus bersyukur. Ya, Daud datang kepada Tuhan. Dia berkata, ya jawablah aku Tuhan, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ya, datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku karena musuh-musuhku. Dan Daud berkata kepada Tuhan, engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku, semua lawanku ada di hadapanmu. Ya, dan kita melihat saudara bahwa ya luar biasa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan ya. Sekarang kita masuk di Mazmur 69. Kita di ayat yang ke ya 21. Kalau nggak salah ini 21 ya. Waktu itu Daud berkata, kemarin celah itu mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Ya, dan itulah seringkali dalam keadaan kita yang sudah rasanya tidak ada pengharapan, disitulah ya Tuhan melihat iman kita. Ini seperti tadi kesaksiannya, suaminya bilang gak ada guna, sudah gak usah berdoa. Toh juga gak ada mujizat, gak usah lagi cari Tuhan. Ya, Daud berkata di sana bahwa ya celah itu mematahkan hatiku dan aku putus asa. Keadaan di depan kita sepertinya membuat kita putus asa. Ya, aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Ya, bahkan menantikan penghibur tapi tidak kudapati. Ya, di saat-saat tertentu ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan rasanya aduh, ya sia-sia ini saya ini berdoa ikut Tuhan, bahkan ya aku mencari belas kasihan dari Tuhan tapi sia-sia karena Tuhan gak memberikan, tidak ada penghibur. Ya, dan ayat 21 dikatakan bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Iya, dan kita lihat di sini bahkan seringkali yang kita harapkan adalah belas kasihan Tuhan, justru yang datang itu malah petaka. Yang kita harapkan itu penghiburan dari orang, justru kita dihianati, difitnah. Ya, makanya Daud bilang ketika aku haus malah yang dikasih minum ke aku tuh anggur asam.
Banyak orang ingin menjatuhkan kita, ia ingin menghancurkan kita. Daud berkata, bahkan mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat yang berikutnya, biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Ya, Daud meminta kepada Tuhan tuh berperkara atas musuh-musuhnya. Ya, tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Ya, Daud merasanya Tuhan yang sanggup membalas, tetapi ya Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, ya lepaskan berkat terhadap musuhmu, jangan mengutuk, ya tetapi mintalah berkat. Di perjanjian baru Tuhan Yesus menyuruh kita untuk ya Tuhan ampuni musuh kita, ya Tuhan ya lepaskan berkat untuk musuh kita, ya, dan sehingga ketika kita melakukan hal itu Tuhan melihat itu sebagai satu kebenaran bagi kita, saudara. Ya, tumpahkanlah amarahmu, kata Daud kepada mereka, ya, dan biarlah murkamu menyala-menyala atas mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Daud merasa semua penderitaan yang dialami memang itu seizin Tuhan karena Tuhan sedang memukul dia atas kesalahan-kesalahan. Makanya kaunya huruf besar. Dia bilang mereka mengejar orang yang kau pukul. Ya, jadi Daud menghadapi itu bertubi-tubi, saudara. Dari Tuhan dia merasa Tuhan menghajar dia karena dosanya. Dan dari manusia juga dia merasakan bahwa orang-orang itu ingin menghancurkan dia. Ya, bertubi-tubi. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, ya, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Ya, kalau hari ini Yesus mengajarkan pada kita berdoa untuk orang-orang yang belum bertobat, supaya mereka juga namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam emosinya, Daud pun melakukan kesalahan karena dia meminta agar Tuhan membalas, ya, kepada musuh-musuhnya supaya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Ya, namun Daud tetap berharap kepada Tuhan, ya, di tengah kesakitannya dia minta agar Tuhan tetap melindungi dia, keselamatan yang dari Tuhan itu tetap terjaga. Aku akan memuji nama Allah, ya, dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Ya, satu hal yang perlu kita belajar dari Daud, sekalipun dia menghadapi tekanan, himpitan yang begitu berat, dia selalu hatinya itu ingin memuji dan menyembah Tuhan. Dia tidak ingin merendahkan Tuhan, mengutuki Tuhan, tapi dia bilang, biarlah aku memuji-muji nama Allah dengan nyanyian dan mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Ya, pada kemenangan Allah itu lebih baik, ya. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan dan daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Ya, dan lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka cita, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ya, ini yang penting. Waktu hati kita rasanya putus asa, sudah mati, tidak ada lagi harapan, kayak tadi kesaksian, udah gak usah berdoa aja, percuma. Tapi ketika kita mencari Tuhan, maka hati kita tuh dihidupkan kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Supaya orang-orang yang diam di sana memilikinya, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintainya namanya akan diam di situ. Jadi sekali lagi di dalam pergumulan dan kesesakan Daud ya menghimbau kepada semua mereka untuk mencari Tuhan. Sebab tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang berharap pada Tuhan, tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang berserah pada Tuhan. Mereka akan dibela Tuhan dan akan mewarisi bumi, bahkan anak cucunya akan mewarisi segala yang baik dari Tuhan. Karena itu tetaplah percaya, jangan biarkan hatimu putus asa, tapi biarlah cari Tuhan supaya hatimu hidup kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Pimpin kami, sertai kami, agar hidup kami terus terarah kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang kami hadapi. Biarlah iman kami tetap fokus kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Kami tidak ingin goyah, kami tidak ingin patah semangat, apalagi iman kami kendor. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau hati kami hidup kembali, iman kami hidup kembali ketika kami mencari Tuhan. Berkati Bapa siap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau, yang terus mengandalkan Engkau. Dalam keadaan apapun, dalam masalah keluarga, ekonomi, keuangan, yang terlilit hutang piutang, yang mengharapkan pemulihan terhadap suami, anak-anak, istri, mertua, orang tua, semua. Biarlah Tuhan menjadi jawaban bagi kami yang ingin punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Bahkan siap mereka Tuhan yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan. Yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, jamahan Tuhan turun. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau semua masalah, sakit, penyakit itu datang karena ada dosa, kami mau bertobat, bereskan hidup kami supaya tidak ada penghalang berkat. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga Tuhan berkati, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada, biar terus hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga berkat Tuhan tercurah. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khususnya hamba sedang berada di Australia malam ini, biar semua pelayaran-pelayaran yang berjalan di sini dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menjawab doa-doa kami, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Dia. Mari saudara buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku,